Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini edisi spesial ya. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia karena saya akan membahas salah satu plugin buatan developer lokal Indonesia yang namanya Yabe Web Font. Nah, fungsi dari plugin ini yaitu sebagai manajemen font yang ada di WordPress. Jadi, dengan plugin ini ada beberapa fitur atau fungsi yang sangat menarik menurut saya ya. Oke, kita langsung aja cek ya halaman pengaturan untuk plugin ini. Jadi untuk pengguna Bricks Builder dia ada dua cara ya untuk mengakses si halaman pengaturan ini. Kita bisa lewat menu Bricks, kemudian cari submenu Yabe Web Font. Kemudian yang kedua kita bisa masuk ke menu tampilan, kemudian ada submenu Yabe Web Font. Nah ini dua-duanya mengarah kepada link yang sama ya, ke halaman yang sama untuk melakukan pengaturan plugin ini. Nah ini halaman awal ya. Nah di halaman awal ini ada dua buah tab di atas yang kita bisa lihat. Pertama fonts, yang kedua settings. Nah di tab fonts kita ada pilihan untuk menambahkan font baru lewat upload. Jadi kalau kalian udah punya file fontnya kayak TTF atau WOF, WOFF2, itu kalian bisa lakukan upload manual di sini sendiri. Nah kalian tinggal tambahin aja title, judul, nama font family-nya, kemudian font display, kalau mau block, swap, fallback atau opsional. Biasanya kalau untuk optimisasi dia pakai swipe ya. Kemudian kita bisa juga cek ada pilihan preload. Jadi preload itu nantinya si font kita itu akan di load terlebih dahulu agar ketika teks ditampilkan dia nggak ada bling kayak gitu ya, ngeblink gitu kayak ngeblink, ngeflash seperti itu. Nah, di sini ada fitur ya ada pilihan yang menurut saya ini juga bagus ya. Kemudian ya seperti biasalah, kalau kalian tinggal pilih aja variasinya, kemudian stylenya, kemudian di sini kalian upload, tinggal pilih font, dan nanti otomatis dia akan masuk ke list yang ada di halaman utama ini. Nah, yang kedua, button kedua itu ada import Google Font. Nah, dengan fitur ini kita bisa mendownload file font yang ada di servernya Google Font agar bisa di-serve atau bisa di load lewat server kita sendiri, lewat hosting kita sendiri. Kenapa kita harus melokalkan si file dari Google Font ini? Pertama, dia ada kaitannya dengan GDPR. Kalau kalian lihat di webnya landing page-nya plugin ini, jadi salah satu fitur unggulan mereka yaitu adalah GDPR compliant, atau dengan melokalkan si Google Font ini kita bisa terhindar dari atau kita bisa mematuhi aturan dari GDPR. GDPR ini kalau tidak salah ya, dia telah ada regulasi atau aturan untuk memproteksi data dari pengunjung website. Nah, kenapa bedanya apa kalau si user ini mengunjungi website yang fontnya itu di-load lewat hosting webnya dibandingkan dia meload font lewat server Google Font. Nah, itu bisa jadi masalah. Kenapa? Karena ketika user mengakses sebuah website, nah kalau si websitenya itu menggunakan file yang di-serve lewat si server Google Font itu, nantinya IP user itu kan akan terekam di servernya Google, bukan di servernya website kita. Nah, kaitannya data IP itu dianggap sebuah data pribadi dari pengunjung, dari user. Nah, artinya website kita itu secara tidak langsung atau langsung, begitu istilahnya, memberikan data kepada pihak ketiga, yaitu Google server tentang si IP pengunjung. Nah, itu kan bermasalah karena karena IP dianggap, kalau kita lihat di artikel ini ya, jadi IP itu kan dianggap personal informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dari pengunjung atau user. Nah,
sharing such a personal information, membagikan data pribadi atau membagikan IP, nomor IP address kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka, ini melanggar dari regulasi GDPR ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian punya project di Eropa, terutama di Jerman dan Austria yang saya dengar itu ketat, itu si pemilik website atau klien kalian dari Eropa, kemudian kalian lupa atau tidak tahu mengenai GDPR ini, dan kalian misalnya menggunakan file font dari Google Font, kemudian tanpa memberitahu si klien web kalian, yang klien dari Eropa tersebut, itu bisa bermasalah, kasihan. Bisa bermasalah si klien kalian itu. Nah, salah satunya agar terhindar dari pelanggaran dari GDPR ini, ya dengan cara melokalkan atau mendownload file dari Google Font, dari server mereka, dan menyajikannya lewat hosting kita sendiri. Nah, fitur di YB Font itu utamanya itu sih. Jadi melokalkan si file font dari Google Font dan juga Adobe ya. Enggak Adobe, cuman sync aja sih. Cuman sinkronisasi ya sepertinya kalau Adobe Font itu. Tapi yang jelas ya inilah fungsi utamanya ya. Kalau fontnya udah di server kita, itu udah aman, dia nggak ada GDPR compliant. Udah kalian tuh udah yang di Eropa ya terutama udah aman lah. Selain itu, kalau si file fontnya udah ada di server kalian, itu kalian bisa melakukan caching terhadap file font tersebut. Kalian bisa atur cachingnya, TTL-nya mau berapa hari, agar mendapatkan skor yang bagus lah di Google PageSpeed ya. Kemudian di sini juga ada kayak font display, ada pilihannya, ada block, swap, fallback atau optional, dan juga preload. Ini preload agar jadi ketika si font filenya itu akan di-download terlebih dahulu ya sebelum menampilkan teks. Jadi nanti teksnya itu ketika pertama kali dibuka, itu teksnya sudah menggunakan si font family dari si font file yang digunakan, seperti itu. Jadi nggak akan flashing, nggak akan blinking seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada bagus ya, kayak ada variable font. Jadi ada beberapa font yang support variable. Jadi variable font itu kalau kalian biasa pakai Google Font kan dia ada variasi ya. Jadi kalau kita pilih aja ini able atau enggak inter deh, atau Open Sans ya, yang biasa kita pakai nih. Nah, Open Sans dia kan ada variasi ya, kayak variasi font weight, variasi style. Nah, setiap variasi ini kan dia berbeda filenya. Jadi kalau kalian punya 1, 2, 3, 4 variasi, misalkan kita enable-nya 4, berarti ada 4 buah font file yang di load. Nah, dengan variable font ini kalau yang udah support, jadi jumlah file font yang di load itu cuman satu aja. Jadi udah satu paket, satu file, dia udah dapet semua varian yang ditawarkan gitu, yang ada di font family-nya. Dan ini juga cukup bagus nih, terutama buat optimisasi juga ya, karena kebanyakan kalau kalian punya font yang banyak, yang variannya banyak, itu kalau jumlah fontnya semakin banyak kan jumlah size yang harus di load oleh user kan semakin gede ya, bisa sampai 1 mega, 2 mega dan sebagainya kalau banyak banget kayak gitu. Nah, dengan variable font ini dia satu file, ukurannya juga semakin kecil, dan ini bisa selain bisa mengoptimalkan kecepatan loading website, itu juga sepertinya bisa menambah skor matrix ya di Google PageSpeed atau GTmetrix atau skor matrix lainnya. Oke, kita lanjut ke sebenarnya di menu di halaman utama udah ya. Jadi ini font-font yang sudah kalian upload atau yang sudah kalian import. Kalau yang ada icon yang icon ini icon yang di pinggir si nama
of nama fontnya, itu dia berarti dari Google Font ya, hasil import dari Google Font. Kalau nggak ada icon berarti dia hasil upload manual, kita upload file fontnya sendiri. Nah kalau yang ini, yang hitam ini, dia hasil sinkronisasi dengan Adobe Font. Nah kalau kalian senang dengan font-font yang ada di situs Adobe, fonts.adobe.com, jadi kalau kalian bikin web project, ya kalian tinggal copy aja nih project ID-nya. Karena font itu juga bagus-bagus nih di Adobe Font ya. Yang free juga kebanyakan yang berbayar, cuman ada beberapa yang free yang bagus menurut saya. Kalau kalian memang senang dengan dengan si font yang ada di Adobe ini, jadi kalian tinggal login aja, bikin akun di situsnya fontsadobe.com. Kemudian kalian which one ya? Nah ini nih, kalau kalian punya berlangganan Creative Cloud, ini kalian bisa centang aja di sini. Nanti ada banyak pilihan fontnya. Nah seperti ini banyak tuh yang bagus-bagus. Tapi kalau kalian pengguna gratisan seperti saya, ini di uncentang aja. Nah ini kan banyak tuh pilihan fontnya. Itu tinggal klik aja nih si icon ini, tinggal klik. Nah nanti juga tinggal pilih nih projectnya, atau nggak create new project. Kalau yang sudah ada tinggal pilih projectnya. Kemudian ini bisa kalian pilih nih variasinya, tinggal klik save dan edit project, biar kita tahu si project ID-nya. Nah di sini kan ada project ID, ya tinggal kalian copy saja dan masukin ke menu setting. Menu setting di sini di bawah project ID, tinggal di paste dan sync fonts ya. Nanti si font yang ada di web project kalian itu bakal muncul di halaman list font tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada apa lagi nih, sekalian aja ya, sekalian di tab setting dia ada license key, tinggal masukin aja. Ini saya belum masukin karena ini website demo ya. Yang kedua ada catchy CSS. Nah ini juga cukup penting nih, masalah perkecian nih. Kalau kalian yang senang ngejar optimisasi, ngejar score matrix di Google PageSpeed, di GTmetrix, saya kira ini akan membantu menambahkan skor ya, biar bagus. Kemudian di sini juga bisa kalian inline atau eksternal. Kemudian di sini juga kalian kalau pengen menyembunyikan file font di media library, di pustaka ya, di media pustaka, ini kalian bisa centang juga. Dan I think it's all done. Semua fungsi, semua features ini saya sudah bahas sedikit aja ya. Kalau kalian pengen coba, ini saya rekomendasi banget ya, sekalian kita bantu deh kayak developer lokal biar berkembang ya. Ini kalian bisa cek semua fitur-fiturnya di website webfont.yabe.one. Kemudian ini juga banyak page builder yang kompatibel dengan pluginnya. Nah, ini juga banyak nih si review-review bagus ya tentang si pluginnya. Yang kedua, yang terakhir pricing ya. Saya kira ini worth it lah. Dengan dengan fungsi dan fitur yang powerful, yang cukup powerful menurut saya, dan dengan UI interface yang sederhana, ini nggak memusingkan, nggak banyak tombol, nggak banyak cukup hanya beberapa kali klik langsung kita udah bisa load file di server kita. Nah, saya kira ini worth it lah untuk di apply di project kita di WordPress kita. Oke ya, rupanya cukup segini aja pembahasan di video kali ini. Kalau ada pertanyaan, biasanya kalau ada kritik, pertanyaan, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau enggak bisa lewat email mangwp12@gmail.com, atau enggak kalian add Facebook saya aja, Ivan Nugraha. Nanti kalian send message aja di sana. Oke ya, selamat weekend dan happy coding. Bye bye.
Selamat berjumpa di video selanjutnya.